mulai. Mulai sekarang, Kak. Mulai sekarang. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Ulil Albab pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada malam hari ini yang akan menjadi imam tarawih adalah Kak Azam Robani, dan yang akan menjadi Bilal adalah Muhammad Nadif Nur Khairi. Tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak M. Syahril SPD. Sedikit informasi mengenai beliau. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 1985 dan sekarang ia berdomisili di Ciputat. Dan pada malam hari ini ia akan menyampaikan tausiah dengan tema perjuangan dan doa. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kepada Bapak Syahril, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin buka masker ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di malam ke-17 Ramadan yang insya Allah bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Betul? Insya Allah kita semoga menjadi selain pembaca juga pengamal isi kandungan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Yang kami hormati segenap sivitas man insan cendekia serpong, yang saya hormati juga 3 angkatan masih berkumpul di sini ya. Laskaren ada Laskaren. Alhamdulillah, salam kenal ya. Walaupun Pak Syahril belum sempat mengajar kalian secara langsung, alhamdulillah kita bersilaturahmi di sini. Yang kedua Azkara, masih ada Azkara? Semangatnya masih ada Azkara? Alhamdulillah, luar biasa ya. Azkara ini baru saja mencetak 2 rekor ya. Yang pertama mereka telah menghidupkan kembali festival drama yang 2 tahun vakum karena pandemi. Alhamdulillah Jumat yang lalu bertepatan dengan Ramadan, akhirnya festival drama kolaboratif 3 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, fikih dan akidah akhlak, alhamdulillah sukses terlaksana. Berikan takbir untuk Azkara. Allahu Akbar. Dan yang paling sulung yaitu Envera, masih ada Envera? Udah gak ada? Insya Allah masih ada ya. Nah, mohon doanya untuk kakak kelas kalian ini, Envera yang sebentar lagi akan menghadapi ujian tulis berbasis kompetensi PTN atau yang dikenal dengan UTBK ya. Insya Allah 17 Mei
mereka akan memasuki gelombang pertama sampai dengan akhirnya 3 Juni, yaitu gelombang terakhir UTBK nasional. Kita doakan ya, kita bacakan Al-Fatihah, kita tujukan kepada kakak kelas kita yang sedang berjuang. Semoga ikhtiarnya, segala doanya, segala apa yang hajat dicita-citakannya dikabulkan Allah, yaitu mempertahankan peringkat nasional, peringkat pertama UTBK nasional. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Mau lama atau mau singkat? Singkat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Ya, 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ya, sebenarnya kita sudah mengalami masa pandemi. Tapi bagaimana pandemi telah melanda itu secara nasional, tidak hanya nasional tapi secara global. Pandai-pandailah kita mengambil hikmah. Karena apa? Karena di balik semua musibah itu pasti ada hikmah yang dapat kita petik. Sesuai dengan tema yang tadi telah dibacakan oleh pembawa acara, perjuangan dan doa. Kenapa tadi Pak Syahril agak menitik beratkannya di Envera yang sedang akan berjuang di UTBK? Karena mengingat perjuangan alumni khususnya 2 tahun yang lalu dan tahun lalu, yaitu kakak-kakak Regarda dan kakak-kakak siapa sebelum Regarda? Aksatria ya, di mana mereka melalui ujian tulis berbasis kompetensi atau UTBK itu di masa pandemi. Ya, di mana perjuangan itu Pak Syahril rasakan secara langsung ya, karena Pak Syahril juga terjun langsung, bahkan untuk mengenang ya, untuk menostalgiakan ya perjuangan dan doa para alumni-alumni kita berjuang ya, mereka untuk membawa nama baik ya Man Insan Cendekia Serpong sampai akhirnya dinobatkan, diamanahkan ya menjadi peringkat 1 nasional. Nah, itu semua berkat perjuangan dan doa tentunya ya. Makanya tadi Pak Syahril minta bacakan Al-Fatihah untuk perjuangan kakak kelas kita juga yang sedang akan berjuang nanti. Yap, Pak Syahril mohon izin. Nah, ini ada buku perjuangan tahun lalu tepatnya, tapi isinya menyangkut-nyangkut juga, berkaitan juga dengan perjuangan kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu ya. Ini baru saja launching bulan lalu, bukan promosi ya, tapi memang ini baru dibuka ya dari bungkusnya, di mana Civitas Akademika Bapak Ibu guru berkolaborasi menulis ya, berlomba-lomba berfastabiqul khairat, menuangkan ide, pengalaman juga nostalgia dalam mengajar atau pengalaman-pengalaman selama di IC ini. Nah, Pak Syahril juga diberikan kesempatan untuk menulisnya. Ya udah, yang masih hangatnya yaitu perjuangan tahun lalu, di mana kalian pun merasakan ya, PJJ ada yang full bahkan ya di 2 tahun yang lalu. Itu Pak Syahril merasakan bagaimana ya berkahnya pandemi sebenarnya ya. Kita pintar-pintar mengambil berkah pandemi itu. Alhamdulillah dengan pandemi kita banyak mengenal sekarang dunia pendidikan atau dunia pembelajaran, tidak hanya pembelajaran aja, semuanya melalui media virtual ya. Begitupun perjuangan kakak kelas kalian tahun lalu, ada yang beberapa secara virtual. Nah, ini Pak Syahril abadikan di dalam buku yang Cendekia dan Pandemi Bercerita. Mohon izin untuk membacakannya ya. Oke, siap. Kebetulan Pak Syahril paling di akhir ya kesempatan menulisnya. Nah, di sini ada di halaman 32. Pejuang tangguh era corona. Langkah kaki berderap menyusuri ranah yang telah 5 tahun kusinggah. Sebuah ranah yang senantiasa melahirkan insan-insan cendekia. Payoda nampak bergerombol di atas sana, menciptakan sebuah sisi gelap di pandang mata. Hijaunya dedaunan ditemani rekahan bunga menawan seakan tersenyum, memberi secercah semangat pada hari yang mulai terasa hampa. Manik mataku beralih menuju jam yang terpasang erat di pergelangan. 10 menit lagi jam pelajaranku dimulai. Ku percepatkan derap langkah menuju ruang guru. Hari ini ada jadwal pertemuan virtual. Sesi pembelajaran yang kudambakan meski tersimpan sekuncup pahit menusuk di dalamnya. Assalamualaikum. Sapaku, kata langkah ini telah menapak pada ruangan yang dituju. Waalaikumsalam. Belum banyak yang hadir di sana, namun semuanya menoleh dan tersenyum mereka kala ku memberi salam.
Meskipun seulai senyum mereka tak dapat terlihat dalam pandang, namun gerik matanya berkata demikian. Aku segera duduk pada meja tempat papan namaku bertengger di sana, membuka laptop dan mulai sibuk terfokus pada layar di sana. Klik tombol start pada Zoom meeting ku tekan. 10 menit ku habiskan untuk menunggu seluruh siswa hadir pada pertemuan daring ini. Seulai senyum lebar ku pasang pada bingkai wajahku, berusaha menyalurkan senyum dan semangat meski terhalang dinding dan jarak. Namun sepercik sendu datang menghampiri kala mendapati raut wajah mereka yang nampak lelah dan lengah. Apa kabar semuanya? Kusapa masih dengan senyum lebar yang memasang. Alhamdulillah Pak, baik Pak, sehat Pak. Aku menatap bingkai-bingkai wajah yang tersusun di layar. Senyum mereka terbingkai sesaat, sayangnya kembali pada raut semula, lelah dan lelah. Hari ini kita akan pembelajaran dimulai. Bibirku mulai sibuk berbicara, menerangkan materi yang berada dalam bab kali ini, yaitu bab cerpen. Selama bibirku sibuk berkelana, kuperhatikan wajah mereka tetap menampilkan ekspresi yang sama. Terbesit tak tega melihat wajah sayu mereka yang tak kunjung reda, rindu pada senyum, tawa dan keceriaan mereka tatkala di kelas seperti dahulu sebelum adanya pandemi ini, yang berani memisahkan pertemuan kita. Aku sadar, sistem pembelajaran ini sulit bagiku, namun juga bagi mereka. Menjalani seluruh kegiatan pembelajaran dengan menatap layar sepanjang hari hingga memberikan berbagai efek buruk pada kesehatan. Tak jarang pula ku dengar keluhan-keluhan siswa terkait pembelajaran daring yang selama ini terlaksana. Namun diriku masih terbelit dalam benang kusut mencari cara agar pembelajaran yang terlaksana terasa menyenangkan. Hingga meskipun telah tiba, senyum mereka tetap menghias di sana. Ya, pelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawaban salam yang berbalapan terdengar setelah aku mengakhiri pertemuan ini. Aku menutup aplikasi Zoom Meeting dan beralih pada rancangan soal penilaian harian yang harus kukerjakan. Derap langkahku kembali terdengar menggema melewati ruangan demi ruangan di gedung pendidikan. Suasana madrasah yang tak kupujaki ini teramat sunyi dan senyap. Suara riuh yang biasa terdengar kini lenyap seakan sebuah monster raksasa telah melahapnya. Laksana sebuah monster yang telah melahap seluruh serakan ceria siswa-siswa. Ya, tak lain dan tak bukan, yaitu virus corona yang menghentakkan dunia hingga memutarbalikkan seluruh cerita yang mulainya baik-baik saja. Salam dari siswa-siswa yang biasa menegurku, senyum mereka yang terulang menyapaku, ide dan gagasan mereka yang tak pernah gagal mengundang decak kagumku, tawa ceria, bahkan lelapan siswa yang entah sengaja aku tidak tertidur di kelas menjadi sebuah memoir yang amat kurindu. Lalu langkahku terhenti di depan kelas bersematkan tulisan kelas bahasa Indonesia. Tempat di mana aku banyak menghabiskan waktu untuk menebarkan ilmu dan kebaikan di sana. Perlahan aku melangkah ke dalam, mengamati setiap sudut kelas yang kelihatan semakin kelam. Mungkin tak hanya aku yang merindu, kelas ini juga tampak merana, telah lama tak dihinggapi oleh kumpulan manusia. Lihat saja, mejanya yang semakin mendebu, kursi tanpa tuan yang mematung, tirai jendela yang semakin kotor dan lusuh. Dalam hanyut renunganku, kulihat kumpulan siswa melambai padaku, memberikan perhatian dan tersenyum tulus kepadaku. Rasanya aku ingin mengembalikan senyum mereka, mengembalikan seluruh keceriaan mereka seperti dahulu kala. Aku menghampiri kursi guru yang biasa kugunakan kala mengajar di hadapan mereka. Bayangan senyum dan keceriaan mereka masih terngiang dalam benak, seakan tak mau hirap. Sangat hening tanpa suara. Embusan angin masuk dan pergi mengikuti helaan nafas. Pikirku sibuk berkelana, mencari jalan untuk keluar dari benang kusut ini. Kini suara terpaan pohon mulai terdengar, hawa dingin mulai merasuk dan menusuk ke mejaku. Zeras, pasukan hujan deras datang bagai inspirasi kala hasrat meronta bala bantuan. Secercah ide datang tepat saat derai hujan terjun membasahi bumi. Allahumma shayban nafi'an. Aku segera beranjak. Langkahku tegap dengan derap yang cepat. Seulai senyum tekad terulai meski tak terlihat. Segera aku menulis secercah ide yang datang itu dan sebuah jurnal mengajar milikku. Dengan ini kuharap senyum dan keceriaan mereka di sana dapat merekah lagi. Tak terasa waktu pun berlalu, hujan yang awalnya deras berganti sudah menjadi gerimis.
Segera aku bergegas siap siaga pulang. Tak lupa sebelumnya mengingatkan absensi harian di Google Form untuk para sivitas man insan cendekia tercinta. Bapak Ibu jangan lupa absen pagi ya. Bapak Ibu jangan lupa absen sore ya. Nah, lanjut Selasa 29 September 2020. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.09. Pesona Baskara napak ranum di luar sana. Himpunan Mega memesona meski hanya terpandang dari ruang guru lantai 3. Ditemani keheningan dan kesunyian suasana karena memang tinggal diriku saja. Aku pun bersiaga untuk pulang. Di saat yang sama HP berbunyi penanda WA masuk, lalu kubaca. Sebuah notifikasi berisi warta bahwa ada WAG baru berjudul Bimbel UTBK. Di dalamnya terdapat lampiran file, surat tugas, kemudian kubuka. Mataku tertuju pada tabel 1, kolom 2, dan baris nomor 3. Innalillah. Untuk pertama kalinya, amanah itu hadir kepadaku, yakni sebagai pembuat modul UTBK bidang bahasa Indonesia. Gugup, bingung, bercampur semangat, menggelora, bercampur secerca asa. Apakah aku bisa? Hal ini karena kulihat info di bawahnya tertulis deadline pengumpulan tanggal 2, sedangkan ini tanggal 29. Artinya, notabene persiapan hanya ada waktu 3 hari saja. Sontak komputer meja kembali kubuka. Urungkan sejenak niatan untuk pulangnya. Kubuka Google Drive, lalu kusisir kumpulan file-file bank soal. Mencari data, fokus tertuju pada bank soal-soal UTBK tentunya. Senin 5 Oktober 2020. Pukul 15.30 tepat. Kupandang layar laptop, membuat aplikasi Zoom Meeting. Seulai senyum kusuguhkan untuk menyapa mereka yang kini sudah kelas 12 semester 5. Hari ini merupakan jadwal perdana kegiatan bimbel intensif UTBK Regarda. Pada hari pertama aku kedapatan mengisi di kelas IPS, yakni kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Kebetulan kala itu digabung karena secara virtual. Satu persatu siswa mulai memenuhi bingkai di layar. Assalamualaikum, apa kabarnya Regarda? Salam dan sapaku mengawali pertemuan. Waalaikumsalam, alhamdulillah, luar biasa Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Pak. Serentak mereka menjawab. Tampak senyum sumringah di wajah mereka. Dunia virtual tak mengurangi semangat, mempersiapkan diri menyongsong UTBK yang di depan mata. Melihat antusiasme mereka, membuatku tambah semangat pula bereksplorasi. Pasca presensi, pembelajaran dimulai dengan pretest. Kemudian dilanjutkan pembahasan dan pendalaman materi, serta pemberian tips dan trik menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia UTBK. Baru hari pertama ini mereka mendapatkan bimbel intensif UTBK di madrasah, sehingga dari beberapa ada yang masih tampak kebingungan dalam mengerjakan soal-soal latihan UTBK, khususnya bahasa Indonesia, di mana menyumbang 30% di TPS. Kubuka cakrawala mereka dengan wejangan-wejangan, karena seperti kita ketahui bersama, bahasa Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu humaniora. Berbeda dengan ilmu eksakta yang menyajikan rumus-rumus tertentu sehingga terdapat jawaban yang tepat dan akurat. Kutekankan kepada mereka bahwasanya untuk menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia juga ada rumusnya. Khususnya soal teks atau paragraf, diperlukan ketelitian dan kemahiran membaca, itu sangat diperlukan. Bahasa Indonesia untuk UTBK itu tidak cukup dengan mencari jawaban yang tepat saja, tetapi cermat dan cepat itu juga memiliki andil yang besar. Banyak yang dapat menjawab tepat tetapi kurang cepat sehingga kehabisan waktu. Juga ada yang mendapat menjawab dengan cepat namun salah karena terburu-buru. Oleh karena itu perlu strategi khusus untuk mengerjakannya. Semakin penasaran dan semakin penuh tanda tanya mereka dengan maksud apa-apa yang kukatakan tadi. Kemudian kulanjutkan dengan pemaparan bahwa tidak mau kalah dengan pelajaran eksak, bahasa Indonesia ala Pak Syahril juga ada rumus-rumusnya. Tampak ronah wajah mereka semakin antusias dan penuh tanda tanya, apa maksudnya Pak Syahril? Hingga pada akhirnya kubuat mereka terdiam, terpana dan terbata. Tatkala kusuguhkan sebagian rumus-rumus menaklukkan soal-soal UTBK yang kuberikan pada angkatan sebelumnya, yaitu aksatria. Nah, kalau di buku ada rumusnya ya. Nah, ini bisa kalian baca-baca juga, sudah tersedia di perpus juga ya. Di mana salah berapanya nih? Salah 7-nya. Ini sebagian kecil saja.
rumus-rumus ala Pak Syahril terkait bahasa Indonesia UTBK. Mau dibacakan? Mau. Oke. Rumus jenis paragraf itu depan. Ingat ya, depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Rumus jenis itu jenis. Rumus polanya itu gadis. Ada 5 juga. Apa? Gadis. Kalau tadi rumus jenisnya depan, polanya gadis. Generalisasi, analogi, deduktif, induktif, silogisme. Nah, itu ada di soal-soal UTBK. Rumus makna. Nah, makna itu terkait dengan diksi. Pak Syahril masukkan juga di dalam buku ini. Ada rumusnya. Kalau tadi depan gadis, nah ini rumus makna lebih panjang lagi. Apesi melumenye hihi hohoho. Oke, hafal nggak? Apesi melumenye hihi hohoho. Oke. A. Ameliorasi. P. Peorasi. Si. Sinestesia. Meluas. Menyempit. Hi. Hipernim. Hi yang kedua hiponim. Ho ho ho. Ada yang tahu? 3 ho. Homonim, homograf, homofon. Oke, diakronimkan menjadi apesi melumenye hihi ho ho ho. Nah, insya Allah keluar. Lanjut, rumus konjungsi. Nah, kata hubung juga Pak Syahril masukkan ke dalam buku ini, ya. Jadi ini buku cerita, tapi insya Allah ada rumus-rumusnya, ya, biar tambah manfaatnya. Dastem dan atau sedangkan tetapi melainkan. Mungkin kakak-kakak Envera sudah tak asing lagi ya. Pernah Pak Syahril berikan juga saat mengisi bimbel. Rumus konjungsi subordinatif. Kalau tadi dastem dan atau sedangkan tetapi melainkan. Nah, ini konjungsi subordinatif jam kuda. Jam kuda. Jika, agar, meskipun, karena, untuk, dalam, apabila. Nah, ini terkait nanti ejaan. Ejaan sendiri ada rumusnya. Ada yang masih ingat? Envera? Envera masih ada kan ya? Apa udah pulang? Oh, di asrama ya? Oke, Envera yang di asrama mudah-mudahan menyimak ya. Oke, ini Pak Syahril sedang ngomongin kalian nih. Gibahin, gibah positif insya Allah. Ya, rumus konjungsi subordinatif jam kuda. Nah, itu nanti terkait ejaan. Ejaan sendiri ada rumusnya. Khasiat. Apa? Khasiat. Kata baku kalian kuasai. Ya, Askara juga sudah Pak Syahril berikan kan? UEB, KBBI 5 kuasai. Ya, sering baca-baca. Tidak perlu dihafal tapi dipahami. Kalau sudah paham insya Allah pasti hafal. Tapi kalau dihafal saja belum tentu paham. Oke? Ya, khasiat kata baku. H. Huruf kapital. A. Angka. Nah, angka juga nanti jadi masalah di dalam bahasa Indonesia. Ditulis dengan huruf atau angka ya. Nah, itu nanti ada aturannya. C. Singkatan. A. Akronim. Beda singkatan dengan akronim. Ada yang tahu? Bedanya singkatan akronim? Terbalik. Singkatan itu yang dibaca per huruf atau dieja. SMA, ya. Apalagi ITB, UI. Nah, itu singkatan. Akronim Unpad, Unair, apalagi Unbrau. Nah, Unbrau ini peralihan dari akronim sekarang menjadi apa? Unbrau? UB, betul? Nah, Unbrau itu akronim. UB itu singkatan. Nah, itu aja diingat, ya. Oke, padahal kampus yang sama, ya, tapi itu peralihan antara akronim ke singkatan. Oke, kasih A yang kedua, apalagi angka tadi ya sudah. T terakhir tanda baca. Nah, tanda baca titik, koma, spasi, titik, koma, titik 2 itu jadi masalah. Itu jadi langganan soal-soal menuju PTN, ya. Insya Allah nanti Askara tahun depan akan berkolaborasi ya skornya dengan Envera. Jadi doakan karena skornya Envera tahun 2022, peringkat IC di tahun 2002 ini nanti akan berpengaruh juga ke Askara tahun depan, ya. Jadi doakan akan balik ke kalian juga. Yap. Yang terakhir rumus intrinsik sastra. Nah, untuk sastra di beberapa kampus, ini kau ya jadi kuliah. Mohon izin waktu sebentar. Ya, di beberapa kampus sastra sudah tidak dimasukkan ke dalam soal, tapi beberapa kampus ujian mandiri ada juga yang memasukkan unsur sastra. Nah, ini juga Pak Syahril masukkan sebagai rumus terakhir, yaitu intrinsik sastra. Ada yang masih ingat yang sudah pernah Pak Syahril berikan? Envera sih kebanyakan, ya.
Telat atau spam? Masih ingat unsur intrinsik? Telat atau spam? Tema, latar, alur, watak, tokoh, sudut pandang, amanat, ya. Telat atau spam? Ingat-ingat. Kalau lupa nanti bisa baca, ya. Oke. Lanjut untuk penutup. Yap, pada hari ini di pertemuan perdana kita ini Bapak sudah persembahkan rumus-rumus bahasa Indonesia ala Pak Syahril spesial untuk kalian Regarda. Silakan dipraktikkan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Perjuangan UTBK tahun lalu oleh Aksatria, kakak kelas kalian, tatkala awal-awal pandemi marak mewabah di Indonesia yang dikenal dengan masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kini berganti istilah menjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadikanlah motivasi dan kekuatan. Jangan kalian menyerah sebelum berperang, janganlah kalian mengeluh hanya karena corona. Justru pandai-pandailah mengambil hikmah di balik pandemi ini. Aksatria telah membuktikannya 2 tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya mereka meraih peringkat tertinggi nasional PBM UTBK 2021. Jika Aksatria bisa, insya Allah Regarda juga pasti bisa. Ini masih rangkaian cerita Pak Syahril saat mengajar Regarda. Itulah ujang-ujanganku sebelum menutup pertemuan. Insya Allah siap laksanakan Pak Syahril. Suara-suara tumpang tindih bersautan. Mata-mata antusias mulai memancar, senyum mereka mulai meluncur kembali kala sesi foto untuk dokumentasi pertemuan. Gelak tawa mereka menyembul menambah suasana. Akhirnya senyum penuh semangat yang didamba kembali muncul jua. Hingga pada akhirnya 1 Oktober 2021 pengumuman UTBK nasional pun diumumkan. Hingga pada akhirnya kita ketahui bersama, alhamdulillah amanah itu pun datang. Dari sebelumnya Aksatria juara 2 PBM, alhamdulillah dilengkapi oleh Regarda, kita menjadi juara 1 nasional. Insya Allah Envera juga bisa, Askara juga bisa, Laskaren juga bisa mempertahankan. Amin, amin ya robbal alamin. Yap, itu cerita sedikit ya, penggalan yang Pak Syahril kisahkan dalam buku ini. Hikmahnya yang tadi sesuai dengan tema kali ini, yaitu perjuangan dan doa. Yap, untuk mengakhiri kultum kali ini Pak Syahril izin menyampaikan sebuah hadis Rasul dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faghragaka qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika. Ini yang kita kenal dengan ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ya. Banyak dilantunkan menjadi syair lagu oleh Nasyid Raihan, ya. Juga ada Raja Dangdut Indonesia juga membawakan tema pesan jaga 5 sebelum yang 5. Apa saja yang pertama? Pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tua kita, ya. Jaga sehat kita sebelum datang sakitnya kita, ya. Jadi manfaatkan waktu muda kalian nih sedang, ya. Sehat kalian nih sedang, ya. Jaga itu semua. Yang ketiga, jaga masa kaya sebelum masa miskin tiba, ya. Selagi kaya, ya, begitupun miskin, tapi kita berdoa semoga kaya berkah, ya, supaya kita bisa dapat beramal terus, menebar kebaikan antar sesama. Yang keempat, jaga masa sempat sebelum datang masa sempit. Nah, ini peluang, kesempatan. Jangan jadikan pandemi menjadi aral atau rintangan, ya. Justru ambil berkah, ambil hikmah, ya. Kakak kelas alumni-alumni sudah membuktikannya. Itu zaman pandemi sedang meningkat-ningkatnya, ya. Apalagi sekarang sudah agak mereda, insya Allah semangat kita justru lebih baik lagi. Dan yang terakhir, jaga masa hidup sebelum datang mati. Itu saja mungkin tausiah sedikit dari Pak Syahril. Lebih banyak ceritanya mohon maaf karena berlatar belakang guru bahasa Indonesia. Jadi Pak Syahril sedikit ambil cerita juga. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.